pagi semua. Selamat pagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang biasa disebut dengan CPL dan CPNK. Jadi ada 6 CPL ini yang harus adik-adik capai nanti setelah kuliah PKP ini selesai. Kemudian setelah UTS di pertemuan ke-8 ini ada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas PKP. Nah, dilanjutkan pertemuan berikutnya yang ke-9 ini akan dibahas tentang inovasi. Kita akan berdiskusi tentang inovasi dan juga akan ada penilaian tentang P4 dan juga KU1 melalui UAS dan tugas. Terima kasih. Oke. Hari ini kita melanjutkan tentang inovasi, materi yang sebelumnya kita bahas in brief apa itu inovasi. Nah, hari ini kita akan bahas secara detail mulai dari innovation brokers, proses inovasi sampai bagaimana sih keefektifan inovasi. Itu ya tadi sudah saya share pertanyaan-pertanyaan penting terkait pokok bahasan kita hari ini. Nah, baik, saya ingin tahu dulu dari pendapat adik-adik, mungkin kalian juga sudah menyimak materinya ya tentang inovasi dan saya harap kalian sudah membaca. Izin menjawab, Bu. Jadi tugas Innovation Brokers ini untuk membawa atau mengumpulkan aktor-aktor yang nanti harapannya itu akan terjadi joint learning atau belajar bersama gitu. Kemudian Innovation Brokers ini juga berusaha untuk memfasilitasi interaksi antara aktor-aktor dengan petani dan keluarganya. Jadi ketika ada banyak Innovation Broker ini yang sebagai konsultan, kemudian sebagai peer network brokers, kemudian innovation konsultan yang fokus kepada petani dan fokus kepada kelompok, kemudian systematic intermediary, kemudian internet based portal, dan research council dan education brokers ini sama-sama tujuannya ya untuk memberikan suatu inovasi kepada petani dan keluarganya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Safani, terima kasih. Ellen mungkin bisa menambahkan, silakan. Baik, Bu. Jadi menurut saya innovation brokers itu atau perantara inovasi itu orang-orang yang bertugas untuk menghubungkan ide, orang, organisasi maupun komunitas untuk memungkinkan dan mendukung proses inovasi itu terjadi begitu, Bu. Jadi proses inovasinya itu dapat tersampaikan antara orang dan orang, organisasi dengan organisasi maupun komunitas dengan komunitas gitu, Bu. Terima kasih. Oke, betul tadi yang disampaikan Ellen juga. Jadi innovation brokers ini perantara yang menghubungkan siapa? Nah, kalau kita pelajari minggu lalu ya, yang menghubungkan lembaga riset dengan klien kita, yaitu petani dan keluarganya. Bisa juga menghubungkan antara support system, akses pasar, dan juga klien kita, petani dan keluarganya. Peternak, nelayan juga bisa ya. Jadi siapa yang kita soluh di situ. Nah, ada beberapa peran innovation brokers itu. Jadi ketika mereka menyampaikan informasi atau inovasi, berarti mereka berperan sebagai konsultan, Bu. ya, konsultan. Ketika menjadi konsultan, mereka berperan sebagai komunikator. Bisa juga menjadi mediator. Ketika si innovation brokers ini menghubungkan ya antar stakeholder itu dan juga petani. Ketika kelompok itu tidak dinamis, berarti innovation brokers juga bisa menjadi dinamisator. Nah, contoh dari innovation brokers selain penyuluh pertanian siapa saja kira-kira? Mungkin izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin sebagai kayak semisal kita itu sebagai akademisi itu bisa memberikan kayak semisal di sekitar kita sendiri ada petani terus kan semisal saya itu habis pelajaran matkul yang mempelajari tentang masalah itu jadi kita itu bisa berikan solusi gitu. Oke, bagus sekali tadi ya contohnya Nabila, akademisi ini bisa. Nah, kemudian para ahli. Ahli tidak harus akademisi ya, bisa juga praktisi,
petani-petani yang sudah menjadi petani andalan atau petani milenial misalnya, kemudian memberikan penyuluhan juga, bekerja sama dengan dinas, memberikan penyuluhan ke petani-petani lainnya, nah, petani binaan atau mitra lainnya, itu juga berarti si petani milenial tadi atau petani andalan tadi itu bisa menjadi innovation brokers. Nah, sekarang kita lihat ya, kita review sebentar. Bisa lihat di sini. Sekarang saya ingin tanya nih, ada dua peran innovation brokers ini sebagai innovation consultant. Nah, ada dua di sini. Yang satu fokus ke individu, hanya satu petani saja, ya. Yang satu fokus ke collectives of farmers. Jadi ada sekelompok petani, dua atau lebih, atau kelompok tani atau gapoktan. Ya. Nah, kira-kira contohnya apa di sini? Contoh kasusnya untuk innovation consultant yang hanya fokus di satu petani saja. Ada dia bisa memberi contoh kapan ini terjadi? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan Arsya. Yang innovation consultant focusing on individual farmers itu kayak ketika seorang penyuluh memberikan inovasi, lalu ketika ada salah seorang petani itu merasa kebingungan atau merasakan kesulitan mengenai pemahaman tentang inovasi tersebut, lalu bertanya kepada penyuluh tersebut, kemudian penyuluh tersebut memberikan pemahaman melalui mungkin WhatsApp, pesan singkat, melalui media lain mungkin. Nah, itu terjadi kayak sesuatu interaksi secara individu begitu, Bu, yang berlangsung antara innovation brokers dengan petani begitu. Terima kasih. Oke, betul ya Arsya ya. Jadi contohnya ketika mereka konsultasi via WA. Nah, kalau WA berarti ada dua nanti yang terjadi innovation consultant. Nah, jadi si penyuluh itu berperan sebagai ini innovation consultant, dan juga proses ini internet based portals. Karena apapun itu kita melibatkan internet ya, tadi medianya menggunakan apa? WhatsApp, butuh internet, sehingga dua ini bisa terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, komunikasi apa yang terjadi di sini ketika penyuluh itu berperan sebagai innovation consultant yang fokus di individual farmers? Apakah intrapersonal atau interpersonal atau komunikasi kelompok atau komunikasi massa kalau yang dicontohkan oleh Arsya tadi? Interpersonal ternyata. Oke, Ellen ya. Betul, interpersonal karena hanya ada satu komunikannya, yaitu petani. Dan juga langsung ya, mereka langsung berkomunikasi. Nah, kemudian kalau yang innovation consultant fokus di collectives of farmers. Nah, ini sekelompok petani. Anda bisa membayangkan kira-kira di situasi apa ini terjadi? Izin menjawab, Bu. Ya, Nabila, monggo. Mungkin kan kalau tadi disampaikan oleh Arsya itu kan satu petani itu bertanya secara langsung. Nah, ini tuh mungkin karena petaninya itu bertanya dulu kepada penyelesaiannya itu satu kelompok, semisal kelompok tani, lalu kelompok tani itu konsultasi secara berkelompok kepada penyuluh itu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi betul ya, jadi konsultasinya berkelompok, bersama-sama gitu kan. Contohnya ketika apa? Pertemuan kelompok tani, bisa ya. Nah, selain pertemuan kelompok tani atau gapokan, ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, silakan Elang. Ya, saya ambil contoh mungkin kalau ada dari suatu lembaga penelitian yang kayak misalnya ngembangin varietas tanaman baru gitu, jadi mungkin kalau mau melakukan kayak difusi inovasi ke petani, nggak mungkin satu-satu, jadi langsung kolektif ke kelompok yang agak besar. Oke, misalnya ketika pelatihan, workshop seperti itu ya. Nah, itu juga bisa termasuk ini. Jadi si brokers tadi, penyuluh tadi itu sebagai innovation consultant yang fokus di kelompok petani. Jadi apapun kegiatannya, pokoknya ketika yang dilakukan itu adalah komunikasi kelompok,
lewat WA group. Nah, itu juga bisa berperan sebagai innovation consultant yang fokus di kelompok. Itu ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Aman? Oke, udah mantuk-mantuk ya Nabila. Nah, kita lanjut ya, peer network brokers. Nah, ini teman sebaya ya. Teman sebaya kira-kira adik-adik bisa memberikan situasinya seperti apa sih ketika terjadi peer network? Oh ya, monggo, Ellen. Ya Bu, jadi penyuluh itu saling belajar atau saling memberikan inovasi ke sesama penyuluh begitu Bu. Jadi kesulitan-kesulitan petani yang ada di lapangan itu bisa dipelajari bersama di hari tertentu selain hari penyuluhan tersebut gitu Bu. Misalnya saja penyuluh A itu menyampaikan masalah inovasi kepada penyuluh B. Dan mereka saling bertukar ilmu dan saling belajar gitu Bu dari inovasi yang telah disampaikan. Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ellen. Ini luar biasa contohnya anti mainstream ya. Biasanya peer networks itu hanya antar petani. Oh, ternyata bisa loh antar penyuluh. Kemudian systemic intermediaries. Adik-adik bisa memberikan contohnya kejadiannya seperti apa ketika brokers ini berperan sebagai systemic intermediaries. Monggo ada Safani dan Desti. Monggo. Safani dulu. Iya Bu, izin menjawab kalau sistemik intermediaris ini contohnya, pengertiannya itu kan level yang lebih tinggi, jadi tidak hanya di dalam satu lingkup kelompok kecil dalam satu dusun, tetapi misalnya sudah di lingkup kelurahan gitu. Nah, kemudian misalnya juga ada ketika penyuluh itu sebagai konsultan kelompok tani, tetapi tidak hanya di dalam satu kelompok tani saja, tetapi juga gapoktan atau antar gapoktan yang bekerja sama. Kemudian penyuluh ini berfungsi untuk memfasilitasi atau mengkoordinir tentang studi banding antar gapoktan, misalnya tidak hanya di suatu desa, tetapi juga di beberapa desa. Terima kasih. Oke, luar biasa Safani. Jadi ada antar level gitu ya. Sistemnya itu kompleks di sini, tetapi jelas penyebaran inovasi, diseminasi mereka yang akan mereka lakukan ini tidak hanya dalam satu kelompok, tapi bisa kelompok lain. Tidak hanya satu wilayah, satu desa, tapi bisa desa yang lain, sehingga nanti levelnya bisa naik ya. Tidak hanya penyebarannya di satu desa, tapi nanti bisa satu kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, bahkan hingga nasional. Nah, monggo tadi, selain Safani, tadi ada siapa yang raise hand? Saya, Bu. Iya, silakan Desti. Mungkin saya setuju dengan pendapat dari Safani, Bu, bahwa penyuluh itu memfasilitasi atau mengkoordinir studi banding antar gapoktan di beberapa desa. Jadi tidak hanya dalam satu desa saja, tetapi dalam beberapa desa atau lingkup daerah yang lebih luas gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Desti. Jadi di sini saya yakin adik-adik sudah ini ya pemahamannya sudah sangat baik terkait innovation brokers. Nah, mungkin kita review singkat saja sebelum kita masuk ke materi berikutnya terkait innovation brokers ini. Internet based portal sudah jelas siap, pasti menggunakan internet. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan materi kita selanjutnya. Kemudian Research Council ini lembaga riset. Nah, kira-kira siapa yang bisa berperan sebagai Research Council di sini? Atau lembaga apa? Ya, Nadia, silakan. Kalau menurut saya itu Research Council itu misalnya dari BPTP. Jadi misal peneliti di BPTP itu sebelum melakukan diseminasi itu nanti mereka melakukan penelitian dahulu. Nah, kalau misalkan hasilnya itu sesuai dengan kondisi petani nanti bisa langsung di-share gitu melalui penyuluh. Oke, terima kasih Nadia. Jadi contohnya BPTP ya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Ada yang lain? Selain BPTP, kira-kira siapa yang bisa berperan sebagai research council? Lembaga riset. Nah, kira-kira perguruan tinggi masuknya gimana? Oh, Muhammad Haria. Monggo Haria. Oke. Jadi yang masuk lembaga riset menurut saya semua komponen yang istilahnya stakeholder yang memiliki
memiliki penelitian khususnya di bidang pertanian, sehingga nanti dari hasil penelitian tersebut bisa diaplikasikan ke petani, Bu. Jadi kayak tadi kan ada BPTP ya. Mungkin bisa dari LIPI, bahkan dari akademisi seperti kita saja kan punya penelitian sendiri ya, Bu. Itu juga bisa termasuk ke dalam ini, Bu, Research Council, Bu. Oke, terima kasih Arya. Jadi lembaga apapun ya yang mereka melakukan riset, ya, nanti hasilnya bisa disebarluaskan. Entah itu langsung ke petani atau melalui penyuluh dulu. Nah, perguruan tinggi, kalau menurut adik-adik, ini lebih ke research councils atau education brokers? Izin menjawab, Bu. Ya, Nabila. Kalau menurut saya itu masuk kedua-duanya, Bu. Karena kan di samping kita belajar tentang pertanian, kita juga melakukan, mungkin ada beberapa penelitian-penelitian yang bisa dilakukan untuk membuat inovasi yang bermanfaat untuk petani, Bu. Oke, jadi bisa dua-duanya ya. Nah, ini bisa berurutan. Jadi melakukan riset dulu, kemudian mengedukasi, gitu. Atau bisa juga secara bersamaan gitu. Jadi tergantung situasi. Nah, monggo di sini adik-adik apakah ada pertanyaan mana yang masih dibingungkan antara nomor 1 sampai 7 ini terkait materi Innovation Brokers? Atau sudah jelas? Oh, sudah ya. Haria sama Nabila sudah memberikan kedipan mata. Nah, ini kode-kode. Komunikasi apa ini namanya? Tidak bicara tetapi menunjukkan anggukan atau kedipan, kedip-kedip gitu ya. Itu tanda sudah jelas. Komunikasi apa, Mas? Komunikasi non? Iya, Nabila. Lupa. Ayo, ini berarti PR ya. PR silakan dibuka lagi materinya. Jadi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini tidak bisa dipisahkan ya, materi pra UTS sama pra UAS. Bahkan tidak bisa dipisahkan juga dari materi yang lainnya yang sudah adik pelajari selama ini. Bahkan di budidaya pertanian pun bisa connect ini ke PKP. Jadi apapun kuliahnya yang sudah kalian lakukan sampai lulus, bahkan banyak nilainya A ya kemarin di transkrip, itu jangan dilupakan. Jangan hanya sebatas nilai, buka lagi ya. Nanti jawabannya silakan ditulis di Google Classroom. Oh, Arsya mau menjawab ya, silakan. Komunikasi nonverbal, Bu. Yes, that's right. Betul. Mau dibuka-buka lagi ya catatannya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk bisa diterapkan gitu ya, inovasi ini punya beberapa karakteristik. Nah, innovation brokers, penyuluh, para ahli akademisi, dan lain sebagainya yang berperan sebagai innovation brokers, itu harus memahami atribut inovasi atau karakteristik inovasi. Supaya mereka tahu kira-kira petani ini akan menerapkan inovasi tidak ya. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan supaya petani ini mau menerapkan inovasi. Nah, kita harus pelajari dulu nih, keuntungannya secara ekonomi bagaimana? Menguntungkan tidak? Secara sosial juga bisa kita lihat. Kemudian secara ini di lingkungan, apakah inovasi kita ini bisa merusak lingkungan atau tidak? Atau sesuai dengan konsep Smart Eco Bioproduction. Nah, ini kalian sering dengar ya di Fakultas Pertanian. Apa itu Smart Eco Bioproduction? Inovasinya harus smart nih. Nah, yang smart itu yang seperti apa? Monggo ada yang bisa berpendapat? Smart Eco Bioproduction. Nah, ini terkait relative advantage. Nah, banyak sekali penelitian kakak tingkat kalian dan juga dosen-dosen di Fakultas Pertanian ini yang membahas tentang Smart Eco Bioproduction. Pengabdian kita juga larinya ke sana. Teknologi yang smart itu apakah harus canggih atau yang bagaimana, adik-adik? Monggo. Izin menjawab, Ibu. Haria, silakan. Oke, jadi kalau menurut saya itu adalah inovasi yang intinya harus bisa meningkatkan produktivitas dari pertanian, tapi di sisi lain itu nggak boleh merusak lingkungan ataupun
ataupun intinya merusak lingkungan lah. Atau bahkan kalau bisa itu bisa meningkatkan produksi, tapi juga bisa tetap menjaga lingkungan, bahkan membuat lingkungannya menjadi lebih baik lagi, Bu. Semakin dua faktor tersebut semakin baik, maka semakin smart inovasi tersebut. Ya, Arya. Jadi seperti itu betul ya. Kita peningkatan produksi oke. Secara ekonomi menguntungkan oke, tetapi jangan lupa ekologi atau lingkungannya juga. Bagaimana dengan biodiversity di sana? Bisa meningkatkan atau merusak. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Sehingga memang inovasi-inovasi ramah lingkungan, kemudian inovasi yang terkait local wisdom atau kearifan lokal itu juga penting gitu. Jadi tidak harus yang modern sekali. Yang modern juga bagus juga, tapi kita juga perlu perhatikan aspek-aspek sosial, budaya, lingkungan itu ya. Jadi itu baru dikatakan smart agriculture. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Elang dari kelompok 7. Kali ini akan menjelaskan sedikit terkait poster yang kami buat, yaitu analisis indikator keberhasilan penyuluhan yang topiknya berdasarkan video inovasi pembuatan kompos dan POC dengan ember tumpuk pada pertanian rumahan. Nah, kalau kita menilai analisis keberhasilan indikator keberhasilan penyuluhan ini melalui penyuluhan dan komunikasi. Nah, kalau ditinjau dari penyuluhannya, yang pertama ada perubahan pengetahuan di mana audiens jadi tahu dan ingin menerapkan inovasi yang diberikan, lalu ada sikapnya di mana audiens bersikap terbuka terhadap inovasi baru. Terus jika ditinjau dari keterampilannya, dari materi yang diberikan, audiens akan memiliki keterampilan baru. Dalam hal ini adalah pembuatan pupuk kompos. Terus ada juga perilaku, yaitu audiens bisa mengadopsi inovasi yang dijelaskan. Terus ada juga kesejahteraan, di mana bisa terjadi peningkatan kesejahteraan setelah audiens ini mengadopsi inovasi yang diberikan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, ini saya komentari kelompok 7 dulu ya. Ini saya sudah berpindah tempat ini di semi outdoor gitu. Karena tadi kelompok 7 juga menjelaskan kebetulan topiknya tentang ini ya, pupuk organik gitu ya. Ini saya komentari dulu untuk kelompok 7, sangat menarik bahwa dua kelompok ini berbeda gitu ya dari segi media. Kelompok 7 ini lebih ke poster, yang kelompok 4 ini dikemas menjadi video seperti itu. Jadi ini sangat bervariasi, menarik menurut saya. Dua-duanya oke gitu ya, baik poster maupun video. Nah, mana yang lebih efektif? Ini karena metode, teknik ya, teknik penyampaian pesan ini juga termasuk dalam salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kalau ditanya mana yang lebih menarik, tentunya semuanya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, bagaimana kita nanti bisa menerapkan media yang kita pilih itu sesuai dengan sasaran kita, klien sistem kita siapa, kemudian tujuan kita apa. Nah, kemudian kembali ke kelompok 7, tadi hal yang menarik di caption yang saya temui, disebutkan ini ya, tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, jadi tidak hanya sekedar itu, tapi juga menjaga kehidupan. Nah, kehidupan apa yang dimaksud tadi kelompok 7, Elang dan kawan-kawan juga mengkaitkan inovasi pupuk organik itu tadi dengan isu ketahanan pangan, gitu ya. Nah, ini menarik ketika adik-adik itu bisa mengkaitkan apa yang adik-adik simak melalui video itu ataupun materi pembelajaran yang sudah adik-adik pelajari selama ini itu dikaitkan dengan pentingnya apa untuk kehidupan. Salah satunya mungkin di dunia pertanian gitu ya, kalian bisa kaitkan untuk pertaniannya. Nah, tadi sudah saya beri komentar, itu bagi kelompok yang sudah saya nilai akan langsung saya beri komentar. Ini ada satu contoh, kebetulan ini saya ada di ruang kerjanya ayah saya gitu ya, dan keluarga kami biasanya kalau senggang di sini, ini kami ada pemanfaatan barang bekas gitu. Jadi bicara tentang pupuk organik itu bahan-bahannya banyak, limbah. Kalau ada lihat di sana ada daun pisangnya, kelihatan nggak, Dik? Ini yang belum dicacah. Kelihatan ya? Nah, ini termasuk limbah. Ini yang tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 7, materi video kelompoknya Elang. Dan juga ini terkait ember tumpuk, ini mohon maaf karena lokasinya jauh, yang ember tumpuk saya tidak bisa tunjukkan. Ini di teras paling dekat dengan ruang kerja saya ada pupuk
organik biasa. Nah, ini. Di sini, ini yang bukan ember tumpuk ya, jadi harus manual diaduk. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Ketika adik-adik nanti menjadi penyuluh atau ketika adik-adik mengikuti lomba, kan banyak ya, lomba PKM atau lomba yang lainnya, atau adik-adik turut serta di pengabdian masyarakat. Nah, sebelum kalian memberikan penyuluhan, kalian harus mencoba dulu, gitu kan? Supaya apa? Supaya kita bisa menganalisis karakteristik dari inovasi yang ingin kita sampaikan. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri Zoom meeting kita? Dan nanti adik-adik kembali ke Instagram dan Google Classroom gitu mungkin. PPT sudah saya share ya di Google Classroom ya. Silakan bisa dicermati. Ada pertanyaan? Oh, Mila, monggo silakan. Gimana Mila? Izin bertanya Bu, apakah Ibu berkenan apabila menampilkan QR sekali lagi Bu? Izin bertanya sembari menunggu Mila ini absen. Amat, silakan. Ibu, kalau menurut Ibu kan kemarin kalau kita misalnya ingin melakukan penyuluhan, kan untuk menerapkan strategi kita harus melakukan observasi dulu ya Ibu pertama-tamanya. Nah, untuk melakukan observasi itu sendiri, menurut Ibu pendekatan apa yang kita titik beratkan lah istilahnya, atau pendekatan apa saja yang harus kita cari untuk menemukan strategi yang terbaik yang untuk diterapkan pada kegiatan penyuluhan selanjutnya begitu Ibu. Oke, terima kasih Muhammad Haria. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi persiapannya apa gitu ya? Enggak Ibu, kan nggak mungkin kita asal datang ke sana kan. Ya. Oke, jadi yang biasanya kami lakukan itu observasi, kita lihat dulu secara ini ya. Kita lihat dengan mata kita, dengan panca indera kita yang lain, pendengaran dan lain-lain, itu kita manfaatkan semuanya. Nah, selain menggunakan diri kita sendiri, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien sistem kita ya, calon binaan kita, calon mitra kita, itu kita datangi dulu siapa yang menjadi role model di situ, gitu kan? Taunya dari mana? Nah, kita datang nih ke desa, gitu kan, kalurahan gitu. Kemudian kita ke dukuhnya. Nah, kira-kira siapa ini yang jadi ketua Gapoktan atau mungkin Pak Ululu. Pak Ululu itu apa ya kalau di sini kesejahteraan. Nah, kesejahteraannya itu, nah kita datangi nih, kita berkomunikasi secara interpersonal, kemudian nanti kita melakukan pendekatan kelompok deh untuk analisis potensi wilayahnya. Gitu, untuk menemukan kira-kira masalahnya apa saja. Karena biasanya kalau kita hanya ke satu orang kan kadang lupa ya, atau kadang dia tahunya hanya masalah itu yang dia alami. Tapi kan orang lain bisa jadi memberikan informasi tambahan yang lebih lengkap gitu. Jadi kita lakukan FGD, itu yang biasa kami lakukan sebelum pengabdian. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Nanti kalau adik-adik ingin bertanya, seperti Haria tadi, bisa langsung ke Google Classroom ya. Di home saja langsung. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian. Kalau ada kesan-pesan atau mungkin ada masukan, boleh juga disampaikan secara personal ke saya melalui chat WA, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga adik-adik sehat selalu. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.